Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik like dan subscribe serta bagikan video ini. Jika menyinggung nama Gayatri Rajapatni, mungkin sebagian dari kita masih merasa asing ketika mendengar nama tersebut. Padahal ia memiliki kontribusi yang besar bagi kejayaan Kerajaan Majapahit ketika itu. Hal tersebut dapat dikatakan wajar jika mengingat apa yang diajarkan dalam kurikulum tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara termasuk Majapahit di dalamnya yang hanya menyinggung tokoh-tokoh seperti Patih Gajah Mada dan Raja Sanegara atau lebih dikenal sebagai Hayam Wuruk. Perjalanan hidup seorang Gayatri Rajapatni dapat dikatakan menarik. Ia lahir dan tumbuh di lingkungan Kerajaan Singasari dan menghabiskan masa tuanya hingga wafat pada masa Kerajaan Majapahit. Gayatri menjadi saksi hidup keruntuhan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang dan juga menapaki berdirinya Majapahit hingga mencapai puncak kejayaan. Gayatri Rajapatni adalah putri bungsu dari raja terakhir dan terbesar Singasari, yakni Raja Kertanegara. Gayatri digambarkan sebagai sosok gadis berparas cantik jelita. Sebagai seorang putri raja, Gayatri bukanlah sosok yang manja dan hanya sibuk bersolek dan memperhatikan penampilannya saja. Daripada hal tersebut, Gayatri lebih tertarik untuk memperhatikan kehidupan di Kerajaan Singasari dan memperbanyak ilmu dan wawasannya dengan belajar. Sejak kecil Gayatri sudah gemar belajar. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk belajar, salah satunya belajar dengan ayahnya, Raja Kertanegara. Dapat dilihat bagaimana kagum dan segannya Gayatri terhadap sosok ayahnya itu. Ia selalu ingin belajar secara langsung kepada ayahnya untuk dapat mengetahui bagaimana peranan ayahnya dalam melaksanakan kepemimpinan. Melihat bagaimana antusiasnya sang putri dalam menuntut ilmu, Kertanegara pun memberikan Gayatri seorang guru yang merupakan seorang pendeta. Dari gurunya itu Gayatri mempelajari banyak hal, seperti mempelajari kitab-kitab Buddhis tentang nalar, kajian, peribadatan, yoga, dan meditasi. Selain itu, Gayatri juga menyukai kisah-kisah atau cerita Panji yang berkembang dalam masyarakat Jawa. Keinginan Gayatri untuk dapat mengikuti jejak dan peranan sang ayah membuatnya masih tetap sering berguru pada ayahnya sekalipun Kertanegara sudah memberikan Gayatri seorang guru pribadi. Kedekatan antara ayah dan anak itulah yang membuat Kertanegara turut mewarisi pemikiran-pemikiran dan visinya kepada Gayatri. Termasuk salah satunya visi Kertanegara untuk dapat menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Singasari melalui politik Dwipantara. Setelah pemberontakan Jayakatwang yang menewaskan kedua orang tua Gayatri sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Kerajaan Singasari, Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, menuntut balas dengan melakukan perlawanan terhadap Jayakatwang. Setelah keberhasilan Raden Wijaya membunuh Jayakatwang, ia mendirikan Kerajaan Majapahit yang merupakan generasi penerus dari Kerajaan Singasari yang telah runtuh. Raden Wijaya yang sebelumnya sudah menikahi putri sulung Kertanegara, Tribhuwaneswari, kemudian mempersunting 3 putri Kertanegara yang lain termasuk diantaranya adalah Gayatri, guna mengukuhkan dirinya sebagai penerus dari Kerajaan Singasari. Selain keempat putri Kertanegara yang dijadikannya istri, Raden Wijaya juga mengangkat seorang selir keturunan Melayu bernama Darapetak. Dari Darapetak itulah lahir Jayanegara yang ditetapkan sebagai penerus Raden Wijaya sebagai raja di Majapahit. Sementara itu, bersama Raden Wijaya, Gayatri memiliki 2 orang putri bernama Diah Gitarja dan Diah Wiyat. Sedangkan 3 kakak perempuan Gayatri yang lain tidak dikaruniai anak. Setelah Jayanegara naik tahta menggantikan Raden Wijaya, dapat dilihat betapa buruknya moral dari Jayanegara. Ia digambarkan sebagai sosok raja yang lemah dan jahat. Hal tersebut menyebabkan munculnya banyak pemberontakan di tanah Majapahit. Setelah menjabat sebagai raja selama kurang lebih 19 tahun, Jayanegara meninggal lantaran dibunuh oleh Ratanca,
tabib istana yang saat itu menaruh dendam kepada Jayanegara karena ia telah melecehkan istrinya. Ada beberapa versi yang menjelaskan kematian Jayanegara. Salah satunya yaitu versi yang dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyatakan dalam tradisi Bali menyebut justru Gajah Mada yang menjadi otak dari kematian Jayanegara. Di mana Ratanca yang saat itu memiliki dendam kepada Jayanegara dijadikan alat untuk membunuh Jayanegara tanpa menyentuhnya dengan tangan sendiri. Menurut Slamet Mulyana, Gajah Mada tidak menyukai watak dari Jayanegara sehingga memperalat Ratanca untuk membunuhnya. Hal tersebut diperkuat setelah Gajah Mada langsung membunuh Ratanca tanpa proses pengadilan. Jika benar demikian, mungkinkah seorang Gajah Mada yang kedudukannya pada saat itu masih sebagai seorang patih dapat merencanakan pemberontakan hingga menewaskan raja seorang diri? Mengapa orang-orang di kerajaan termasuk Gayatri tidak mempermasalahkan Gajah Mada yang langsung membunuh Ratanca tanpa diadili? Padahal pengadilan di Majapahit ketika itu bisa dibilang sangat ketat. Disinilah suatu konspirasi tentang persekongkolan antara Gayatri dan Gajah Mada untuk membunuh Jayanegara muncul. Gayatri adalah sosok yang cermat. Ia dapat melihat kecerdasan dan minat yang besar untuk mempelajari sistem pemerintahan pada diri Gajah Mada. Gayatri menilai bahwa Gajah Mada adalah sosok yang sangat dibutuhkan untuk memajukan kerajaan Majapahit dan meneruskan cita-citanya dan suaminya dahulu. Akhirnya Gayatri pun ingin mengenal lebih dekat sosok Gajah Mada dan berusaha menjadi sosok guru bagi Gajah Mada dengan mengajarinya tentang pemerintahan dalam kerajaan. Gayatri sangat menyayangkan sosok Gajah Mada yang memiliki intelektual harus mengabdi pada seorang raja yang lemah, semena-mena, dan berwatak buruk seperti Jayanegara. Gayatri mengkhawatirkan nasib Majapahit apabila terus berada di bawah kepemimpinan Jayanegara. Bukan hanya tidak dapat meneruskan visi dan cita-cita dari pendahulunya dulu, namun juga dapat membawa Majapahit pada kemunduran. Gayatri tentu saja tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Akhirnya untuk mengatasi itu, terjalinlah kerjasama antara Gayatri dan Gajah Mada untuk melengsarkan Jayanegara demi masa depan Majapahit dan menyelamatkan dua putrinya dari niatan buruk Jayanegara yang ingin menikahi dua saudarinya sendiri. Jayanegara meninggal tanpa memiliki seorang penerus, sehingga tangku kekuasaan Majapahit berikutnya dimiliki oleh Gayatri. Namun, Gayatri yang saat itu sudah berusia senja dan memilih untuk menjadi sosok biksuni dan memilih meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan keduniawian. Ia menyerahkan tahta yang seharusnya menjadi miliknya kepada putri sulungnya, yakni Dyah Gitarja yang nantinya bergelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi.